Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yasmina Clarafila. Saya Juwita Lasari. Saya Jen Grasela. Saya Rido Tricahyono. Kami dari kelompok 7 akan menganalisis berita daya beli rakyat kian tergerogoti dari perspektif hukum administrasi negara. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, apakah peristiwa dalam berita daya beli rakyat kian tergerogoti memiliki koherensi dan ada kesesuaian dengan hukum administrasi negara? Yang kedua, siapakah yang menjadi subjek dan objek dalam berita daya beli rakyat kian tergerogoti yang memiliki koherensi dan ada kesesuaian dengan hukum administrasi negara? Yang ketiga, mengapa peristiwa dalam berita daya beli rakyat kian tergerogoti dapat dikategorikan ke dalam subjek, objek, ruang lingkup, dan sumber hukum dari hukum administrasi negara? Yang keempat, bagaimana karakteristik dari tindakan pemerintah, kedudukan, peran, fungsi, tugas, urgensi, tanggung jawab, dan landasan hukum dalam peristiwa yang ada dalam berita daya beli rakyat kian tergerogoti. Oke, untuk selanjutnya kami akan menuju ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama akan menganalisis apakah peristiwa konkret mempunyai koherensi dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat kelengkapan negara itu melakukan tugasnya. Yang kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat kelengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah dalam arti sempit, yang berarti mencakup organisasi fungsi-fungsi yang bertugas menjalankan roda pemerintahan yang menitik beratkan pada kekuasaan dalam fungsi eksekutif saja. Namun demikian, kekuasaan eksekutif dalam negara modern bukan hanya pelaksanaan undang-undang, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Misalnya adalah pemberian subsidi. Jika dikaitkan dengan berita dengan judul Daya Beli Rakyat Kian Tergerogoti, maka dapat dianalisis bahwa peristiwa konkret tersebut mempunyai koherensi dengan hukum administrasi negara. Dalam hal ini adalah hubungan rakyat yang terbebani kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dengan pemerintah yang memiliki wewenang mengatur dan menetapkan kebijakan bagi perlindungan dan jaminan sosial. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu siapakah yang menjadi subjek atau objek dari berita tersebut. Yang pertama, subjek. Mengutip dari bukunya Yusri yang berjudul Hukum Administrasi Negara, ditulis bahwa secara universal subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban antara manusia dan badan hukum. Subjek hukum sangat berperan penting di bidang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikatakan dua subjek hukum. Yang pertama itu adalah manusia, dan kedua itu adalah badan hukum. Selanjutnya, dapat diambil kesimpulan bahwa subjek dari hal tersebut adalah manusia atau rakyat dan badan hukum di wilayah negara itu sendiri. Melihat peristiwa konkret pada berita tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa subjek dalam perspektif Han pada berita tersebut adalah rakyat. Kita dapat lihat bahwa berita tersebut adalah rakyat memprotes kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah pembahasan mengenai objeknya. Mengambil pendapat dari Profesor Djoko Sutono, dia menyatakan bahwa Han adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat. Dapat diambil kesimpulan bahwa objek dari Han tersebut adalah pemegang jabatan atau penguasa dalam negara itu, serta alat-alat kelengkapan negara dan masyarakat itu sendiri. Pendapat lain membicarakan bahwa sebenarnya objek dari Han tersebut adalah sama dengan objek dari HTN, yaitu negara. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa objek dalam perspektif Han pada berita tersebut adalah hubungan hukum pemerintah dan masyarakat atau rakyat terkait kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok. Dalam berita tersebut memiliki hubungan hukum yang hierarki atau vertikal, dikarenakan kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu alasan kenapa dalam berita daya beli rakyat kian tergerogoti dapat dikatakan sebagai peristiwa konkret hukum administrasi negara. Dalam berita tersebut dapat dikatakan sebagai peristiwa konkret hukum administrasi negara karena terdapat subjek hukum administrasi negara
yakni pemerintah dan warga negara. Selain itu, dalam berita tersebut juga terdapat objek hukum administrasi negara, yaitu terletak pada wewenang pemerintah untuk mengatur dan menetapkan kebijakan bagi perlindungan dan jaminan sosial. Selanjutnya, ruang lingkup dari hukum administrasi negara bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Selanjutnya, mengenai tujuan hukum administrasi negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu adanya pemerintahan yang baik. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 dalam bab 3, pasal 3, menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Salah satunya yaitu asas kepentingan umum. Maksud dari asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dari penjelasan mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara dan asas umum pemerintahan yang baik, maka berita dengan judul Daya Beli Rakyat Kian Tergerogoti dapat dikategorikan sebagai peristiwa konkret hukum administrasi negara. Karena dalam berita tersebut berisi tentang hubungan antara pemerintah dan warga negara, di mana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dituntut oleh warga negara untuk menurunkan harga pangan pokok. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik. Pemerintah memiliki fungsi regulating, yaitu pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, entah berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. Dalam berita Daya Beli Rakyat Kian Tergerogoti, pemerintah memiliki fungsi untuk membuat kebijakan yang tujuannya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam berita tersebut, pemerintah memiliki tugas untuk mengendalikan harga pangan yang naik dan juga pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Dengan demikian, berita dengan judul Daya Beli Rakyat Kian Tergerogoti masuk dalam peristiwa konkret hukum administrasi negara. Karena peristiwa tersebut dalam bagian hukum publik, di mana masyarakat menuntut pemerintah untuk membuat peraturan atau kebijakan mengenai harga pangan yang naik dan kelangkaan minyak goreng. Nah, dari pembahasan sebelumnya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa berita dengan judul Daya Beli Rakyat Kian Tergerogoti mempunyai koherensi dengan hukum administrasi negara. Dalam berita tersebut dapat ditemui subjek dan objek yang berkaitan dengan hubungan hukum publik dan tindakan hukum berdasarkan perspektif hukum administrasi negara. Subjek dalam peristiwa konkret tersebut adalah rakyat yang memprotes kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, dan objeknya adalah hubungan hukum antara pemerintah yang memiliki wewenang dan warga negara. Peristiwa konkret tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik, di mana terdapat tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.